ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, dan semoga Allah mematikan kita di atas kebenaran tersebut. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan, "Izamul jaza ma'a izamil bala." Besarnya balasan, besarnya ganjaran dan pahala itu setara dengan besarnya bala dan cobaan yang diterima. Tidak sama tentunya orang yang berpuasa Ramadan 12 jam dengan orang yang sama puasa Ramadan tapi 15 jam. Masa sama? Nggak sama lah. Orang yang sholat maghrib, imamnya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan membaca Inna a'tainakal kautsar umpamanya, tidak sama dengan imamnya yang membaca wadduha. Maka kita perlu belajar berjuang dan mencari pahala yang besar. Sebagian salafus saleh itu ketika dia hendak meninggal dunia, dia menyebutkan, aku tuh tidak ada yang aku rindukan dalam kehidupan dunia ini kecuali Dhama'ul hawajir. Dia mengatakan hausnya puasa di siang yang terik. Ada orang puasa di musim dingin, ada orang puasa di musim panas. Kira-kira sama kan? Kita alhamdulillah kita puasanya nggak panjang, kita puasanya musim dingin umpamanya seperti itu. Ada orang yang ngeluh, ya Allah ana panjang puasanya karena di musim panas kata dia. Tapi tatkala dia mengingat hadis Nabi tadi alaihi salatu wassalam bahwa idhamul jaza ma'a idhamil bala, maka di sini dia akan menghitung dan dia akan sabar. Memang perjuanganku lebih panjang, tapi balasan dari Allah sesuai. Kayak sekarang malam ini yang datang kajian tanpa ada hujan, dengan yang tetap datang kajian walaupun hujan, apakah sama? Nggak sama. Mungkin sebagian mengeluh waktu datang ke sini jalannya becek, gelap gulita. Anak kadang-kadang kalau naik motor lewat becek kakinya harus diangkat supaya tidak terciprat dengan air tersebut. Dia beda dengan jalannya yang mulus, aspal ya, penerangannya terang, berbeda saja. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, basyiril masyaina fi dhulumati ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, berikan kabar gembira buat orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan
Ada orang yang datang terang benderang, sholat duhur terang, sholat asar terang, maghrib kadangkala masih terang, apalagi kalau jalannya penuh dengan penerangan. Nabi alaihissalatu menyebutkan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Apa balasannya? Bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita tahu nanti ada satu fase di padang mahsyar itu, Allah memadamkan semua cahaya. Proses hisab terang. Bahkan sebelum hisab ada matahari yang mendekat membuat manusia berkeringat sesuai dengan amalannya. Mizan juga butuh terang karena orang mau melihat. Ketika mereka ke haud, ke telaga, mereka juga butuh penerangan, jadi kondisinya terang. Dan pada masa terang itu, orang munafik dan orang beriman bareng. Pada masa terang benderang, pada masa yang nyaman itu, orang munafik dan orang beriman bareng. Tapi setelah proses semua itu selesai, mulai manusia dikelompokkan, Allah jadikan gelap gulita. Di situ semua orang dikasih cahaya. Kalau yang tadi cahaya bersama semua bisa menikmatin, tapi nanti cahaya itu biqadri amalih, sesuai dengan amalan. Akhirnya orang munafik dipisahkan dari orang beriman. Ada pagar, ada bangunan yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat cahaya orang-orang beriman. Mereka teriak-teriak mengatakan, unzuruna naktabis min nurikum. Tunggu kami, kata dia. Kami ingin dapat cahaya kalian. Karena orang munafik ketika di dunia, dia akan hidup bersama orang beriman. Tapi hari itu dipisahkan. Maka Nabi alaihissalatu menjelaskan tentang pembagian cahaya. Ada yang cahayanya sempurna. Seperti apa sempurna? Cahayanya seperti gunung di hadapan dia. Itu cahaya yang sempurna, sehingga ya antum dapat merasakan ketika antum pakai senter dan ketika antum pakai senternya HP, kira-kira yang terang semana. Sekarang kalau antum lihat di toko online, orang jualan senter macam-macam. Ada senter yang biasa, ada senter yang terang benderang. Ini cahaya yang Allah berikan seperti gunung yang terang di hadapan. Kemudian ada yang di bawah itu levelnya, kanakhlah, seperti pohon kurma di kanannya. Yang terakhir dapat cahaya itu, ada orang dapat cahaya, yang cahaya itu diletakkan sama Allah Azza wa Jal fi ibhami rijli, di ibu jari kakinya. Cahaya itu berkedip, hidup dan mati. Kalau lagi terang dia jalan, mati dia berhenti. Kenapa? Karena dia mau ke sirat. Kalau salah jalan jatuh ke neraka jahanam. Dan bagaimana melihat sirat yang dia lebih kecil dari rambut? Bayangin itu. Ketika cahayanya nggak terang, dan nanti pun ketika melewati sirat sesuai dengan amalannya, maka orang yang berangkat ke rumah Allah dalam kegelapan, ketika tidak ada yang melihat, mau pamer antum di sini pamer sama siapa? Sawah semuanya, nggak ada yang ngelihat. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang rumahnya di Robbani sama yang rumahnya 2 kilo, apa pahalanya sama? Gak sama, sama. Apalagi yang rumahnya lebih jauh lagi. Ketika seorang sahabat, dia rumahnya di kampung Bani Salimah, jauh rumahnya dia dari Masjid Nabawi. Dia 5 waktu ke Masjid Nabawi jalan kaki.
Akhirnya ada yang usul sama dia, kenapa engkau nggak beli kendaraan aja? Sehingga ya namanya jalan kaki sama naik kuda, lebih nyaman naik kuda. Apa kata sahabat ini? Iman. Iman itu yang membuat orang punya perhitungan matang. Kata sahabat ini, ma uhibbu an nadari bijiwaril masjid. Aku itu nggak kepingin rumahku bertetanggaan dengan masjid, nggak kepingin. Artinya kalau dia masih menawarkan kendaraan, berarti rumahnya jauh kan, tapi pakai kendaraan sehingga jarak tempuhnya lebih cepat. Sahabat ini mengatakan, aku nggak kepingin rumahku dekat sama masjid. Kenapa? Karena aku ingin langkah-langkahku dicatat gitu. Beda yang jalan kaki sama yang naik motor. Bagaimana dengan yang naik motor sama yang naik mobil? Sama pahalanya? Nggak sama, jamaah. Maka hendaklah kita dalam kehidupan ini tadi punya perhitungan yang matang, sehingga antum nggak perlu bersedih ketika antum naik motor, tahu-tahu ada yang naik mobil, seru. Dia nggak mikir kecipratan yang naik motor, yang naik motor dengan naik mobil. Maka antum berpikir, ya Allah enak naik mobil ya. Padahal sebenarnya enakan naik motor. Kenapa? Karena antum kecipratan dan dapat pahala tambahan. Pokoknya semua ada perhitungan di sisi Allah, sampai Allah mengatakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada satu pun yang akan dizalimi. Artinya tidak akan ada kebaikan antum yang hilang, sekecil apapun. Dan tidak mungkin ada dosa orang lain yang dimasukkan ke timbangan antum. Nggak ada. Allah akan tegakkan keadilan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Kalau kebaikan itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan. Begitu pula keburukan. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang menjadi penghitung. Barakallahu fiik. Semoga hujan yang Allah turunkan jadi berkah buat kita semua. Anak kemarin ke Bondowoso, mereka cerita, Ustaz, hari Ahad turun hujan Ustaz dari zuhur sampai maghrib. Kampung Arab banjir. Gimana kalau hujannya 3 hari? Gimana kalau hujannya 4 hari? Maka senantiasa berharap kebaikan kepada Allah, dan kalau turun hujan katakan Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat. Ahibati fillah, kita masih membahas sebenarnya tentang syarat yang rusak dan merusak dalam pernikahan. Ada orang dalam pernikahan, dalam akad nikah, mereka buat persyaratan yang syarat itu rusak dan merusak. Terakhir yang kita bahas tentang apa? Tentang apa jemaah? Tentang menikah demi untuk menghalalkan wanita yang sudah haram bagi suaminya, yang dicerai 3, yang sudah tidak halal lagi buat suaminya, kemudian ada yang menikahinya baik dengan disuruh atau keinginan untuk menghalalkan, maka nikahnya tidak sah dan perempuan itu tidak jadi halal. Kemudian di antara syarat yang rusak dan merusak adalah berkaitan dengan nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah itu? Seorang laki-laki menikahi wanita dengan mahar yang ditetapkan dan batas waktu yang ditetapkan pula. Kalau sudah selesai ya habis, pernikahannya otomatis batal.
Batas waktunya berapa lama ya bebas. Pamannya antum datang ke seorang wanita, ana mau nikah sama anti, ngomong sama orang tuanya, malam ini insya Allah habis Jumatan selesai. Nikah resmi, ada walinya, ada kedua saksi, ada mahar yang disebutkan, tapi ada waktu yang ditetapkan. Mahasiswa STDI semester 7, dia ngomong saya nikah insyaallah wisuda selesai. Jadi ada batas waktu yang ditetapkan. Mau waktunya pendek, mau waktunya panjang. Ini berbeda dengan nikah dengan niat cerai yang pernah kita bahas. Nikah dengan niat cerai, karena dalam akad tidak ada ketetapan waktu, tapi dalam hati orang yang nikah, kalau selesai kuliah, nah insya Allah mau ceraikan perempuan ini. Perempuan itu juga nggak tahu, keluarga juga nggak tahu. Itu hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau mut'ah beda, ini resmi. Bahkan mertua yang menikahkan juga menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti Fulan dengan mahar 5 juta sampai hari Ahad atau sampai coblosan pemilu selesai. Itu yang disebut dengan nikah mut'ah. Ingat, waktunya bisa pendek bisa panjang. Pendek tanpa ada batasan. Nikah mut'ah ini boleh jadi nikah mut'ah 1 jam. Orang ya anak nikah sampai kapan? Sini nunggu pesawat, anak masih ada waktu 2 jam nunggu di bandara ini. Dia kawin, dia masuk hotel, kemudian dia pergi. Nikah mut'ah ini haram hukum. Disepakati oleh 4 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan ada hikayat ijma para ulama. Namun ada yang membolehkan nikah mut'ah ini. Siapa? Orang-orang Syiah. Ibnul Munzir mengatakan, la a'lamu ahadan yujizul yaum nikahal mut'ah. Di masa Ibnul Munzir dia mengatakan, aku tidak tahu hari ini ada seorang yang membolehkan nikah mut'ah illa ba'dhar Rafidhah, kecuali sebagian Rafidhah, Syiah Rafidhah. Sebagian, enggak semuanya juga. Dia sebutkan ba'dhar Rafidhah. Wala makna liqaulin yukhaliful qailu bihil kitab was sunnah. Pendapat yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah ya nggak bisa dipakai. Karena kadangkala ada orang yang mengatakan, iya kan, tapi kan masih ada khilaf, ada yang membolehkan. Dia mencari celah. Maka Ibnul Munzir mengatakan nggak ada yang membolehkan pada masa beliau, kecuali sebagian orang-orang Syiah. Dan pendapat yang menyelisih Alkitab atau Sunnah yang nggak bisa diterima. Al-Mawardi Syafi'i, dia mazhabnya Syafi'i, dalam kitabnya Al-Hawil Kabir dia mengatakan, wa hadza tahrimun mu'abbadun la tata'aqqabuhu ibahah. Ini pengharaman yang selama-lamanya. Kenapa kok ada pendapat yang membolehkan? Karena memang nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan. Nanti kita akan baca hadisnya. Nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan. Hajat, keperluan, di mana para sahabat ketika itu dalam sebuah peperangan, dalam sebuah perjalanan ya, kemudian mereka berpikir untuk mengebiri diri mereka, diperbolehkan nikah mut'ah.
Apa katanya Al-Mawardi? Wali annahu ijma'us sahabat. Sahabat sepakat. Ruya dzalika an Abi Bakar. Abu Bakar mengumumkan pengharamannya. Umar, Ali bin Abi Thalib. Hadisnya dalam Bukhari Muslim atau dalam Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair dan Abu Hurairah. Dan Al-Baghawi juga mengatakan ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala tahrimi nikahil mut'ah, bahwa nikah mut'ah haram. Wa huwa kal ijma' bainal muslimin, kesepakatan itu seperti ijma' antara umat Islam. Apa kata Ibnul Arabi Al-Maliki? Dia mazhabnya Maliki. Dia mengatakan qad kana Ibnu Abbas yaquluha. Iya, Ibnu Abbas pernah berpendapat tentang bolehnya mut'ah. Ingat, Ibnu Abbas ini masuk Islamnya kapan? Masuk Islamnya Ibnu Abbas itu 30 bulan sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan Makkah. Dan kita tahu Ibnu Abbas masih kecil pada waktu itu. Dan pengharaman nikah mut'ah ini sebenarnya sudah terjadi sebelum masuk Islamnya Ibnu Abbas. Ketika Khaybar itu terjadi tahun ke-7 Hijriah. Masuk Islamnya Ibnu Abbas kira-kira ya sebelum Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Tapi kata Ibnu Arabi, qad kana Ibnu Abbas yaquluha. Ibnu Abbas pernah berpendapat membolehkan. Thumma thabata ruju'uhu anha. Tapi ada riwayat yang Ibnu Abbas rujuk. Beliau meninggalkan pendapat yang membolehkan, beliau rujuk, maka telah terjadi ijma' atas pengharaman. Al-Qadhi Iyad juga Al-Maliki, dia mengatakan ittafaqa as-salafu ala tahrimiha akhiran. Iya. Al-Qadhi Iyad mengatakan para salafus saleh pada akhirnya tadi sempat terjadi khilaf. Kemudian pada akhirnya mereka semua sepakat illa ma ruwiya an Ibnu Abbas min ijazatiha, kecuali ada riwayat yang Ibnu Abbas membolehkan. Wa qad ruwiya anhu annahu raja'a an dzalika, tapi ada riwayat beliau sudah rujuk. Al-Kasani mengatakan ammal ijma', adapun masalah ijma' dalam masalah mut'ah ini, fa innal ummata bi asrihim, umat Islam secara keseluruhan imtana'u anil amali bil mut'ah, mereka semua meninggalkan, menahan diri untuk mengamalkan mut'ah ma'a zuhuril hajati lahum ila dzalik, padahal umat Islam butuh sama mut'ah. Siapa yang enggak butuh sama mut'ah? Antum butuh enggak? Loh, mut'ah ini pernikahan yang hanya dengan batasan waktu yang antum nggak perlu capek-capek. Orang punya istri, sudah punya istri dia mau nikah 2, takut berantakan rumah tangganya, akhirnya dia nikah mut'ah di Bondowoso umpamanya. Dia ada keperluan, ada keperluan. Istrinya sedang sakit, istrinya sedang hamil melahirkan, dia punya hajat. Laki-laki punya syahwat dan ingin melakukan itu. Kalau halal, kalau diperbolehkan, pasti umat Islam sudah melakukan jamaah. Kira-kira kalau boleh, antum semua di masjid melakukan enggak? Wah, bismillah Ustaz. Dan ini Al-Kasani mengatakan sejak zaman itu umat Islam meninggalkan. Padahal kalau bicara hajah, keperluan, kebutuhan, butuh kita semua. Sebuah pernikahan yang tidak butuh biaya banyak, yang tidak penuh tanggung jawab, nggak ada tanggung jawab.
Apalagi kok nikahnya cuma 1 jam. Apa tanggung jawabnya? Nggak ada, sudah nafkah, selesai, ma'assalam. Iya. Dan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan in aqadal ijma'u ala tahrimi. Telah terjadi ijma' dalam pengharaman nikah mut'ah ini, walam yukhalif fihi illa ta'ifatun minal mubtadi'ah. Enggak ada yang menyelisihi pengharaman ini kecuali sekelompok dari ahlul bid'ah. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Hadis Salamah Ibn al-Aqwa. Dia mengatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Autas fil mut'ati 3 thumma naha anhu. Salamah Ibn al-Aqwa mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, dispensasi pada tahun Autas untuk nikah mut'ah 3 hari aja. Kemudian beliau melarangnya lagi. Jadi pernah ada rukhsah untuk nikah mut'ah ini. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis yang pertama tadi diriwayatkan Imam Muslim ya. Yang kedua hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, naha an mut'atin nisa yauma Khaybar. Ini hadis Ali diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bukan hadis riwayat Abu Hurairah, tapi hadis riwayat Ali. Mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk mut'atun nisa, karena ada mut'atul umrah awil hajj, mut'atul hajj. Ini mut'atun nisa, mut'ah dengan para wanita pada hari Khaybar. Wa an akli luhumil humuril insiyah, dan Nabi juga mengharamkan untuk memakan daging keledai jinak. Itu pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi berarti sebelum itu diperbolehkan. Yang namanya Nabi melarang menunjukkan itu haram. Kemudian itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Umar bin Abdul Aziz berkata, haddatsana Rabi ibnu Sabrah al-Juhani an abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ah. Ini sahabat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mut'ah, wa qala, dan Nabi mengatakan, ala innaha haramun min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketahuilah bahwa nikah mut'ah itu haram sejak hari ini sampai hari kiamat. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Barang siapa yang sudah ngasih mahar dengan akad nikah mut'ah, maka jangan diambil balik. Sudah, nikahnya batal, tidak sah, dan jangan diambil balik mahar. Atau dia sudah nikah mut'ah, ya nikah 7 hari baru dapat sehari, maka jangan ngambil maharnya. Kan ada 7 hari akadnya, maharnya 7 juta, sehari 1 juta, balikan 6 juta, nggak ada. Kata Nabi jangan ngambil. Beliau menegaskan haram sejak hari kalian ini sampai hari kiamat. Maka kenapa ada ijma? Karena memang jelas hadis. Riwayat Ibnu Abbas tadi sudah disampaikan. Urwah ibn Zubair meriwayatkan bahwa abangnya, kakaknya Urwah bin Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair, qama bi Makkah. Sepertinya ketika itu dia menjadi khalifah di Mekah. Dia pernah berpidato di Mekah. Dia mengatakan, inna nasan a'mallahu qulubahum kama a'ma absarahum. Sesungguhnya ada nih manusia-manusia yang Allah butakan hati mereka sebagaimana Allah butakan mata mereka. Yuftuna bil mut'ah,
Mereka memberi fatwa tentang bolehnya nikah mut'ah. Ibnu Zubair ini sedang menyindir satu orang. Fanadahu, lalu dipanggil orang ini. Faqala innaka laljilfun jafin. Engkau orang yang keras, yang kaku. Fala amri laqad kanatil mut'ah tuf'al ala ahdi imamil muttaqin. Orang ini yang berkata kepada Ibnu Zubair, mengatakan engkau orang yang keras, yang kaku. Dia bersumpah mut'ah ini pernah dilakukan di masa Nabi SAW. Dia mengatakan tuf'al ala ahdi imamil muttaqin. Mut'ah pernah dilakukan pada masa hidupnya imamnya orang-orang yang bertakwa. Apa kata Ibnu Zubair? Fajarrib binafsik. Coba engkau nikah mut'ah. Fa wallahi la in fa'altaha, kalau engkau nikah mut'ah, la arjumannak bi ahjarika, aku akan rajam engkau dengan batu-batu. Karena ada orang yang tidak melakukan mut'ah tapi menfatwakan bolehnya mut'ah. Maka Ibnu Zubair melihat orang ini gak nikah mut'ah, tapi nggak tahu udah apa-apa. Ustadz, kata dia. Antum lihat. Makanya beberapa tokoh Syiah itu ketika memfatwakan mut'ah, ketika ditantang dia mau mut'ah sama anaknya dia nggak mau. Mut'ah lah 2 hari atau 2 jam lah, fadhal. 10 juta 2 jam. Ada orang yang memfatwakan tapi dia sendiri nolak sebenarnya. Maka Ibnu Zubair menantang orang ini, fajarrib binafsika, engkau coba. Kalau engkau lakukan itu aku akan rajam. Artinya tidak main-main tentang pengharaman nikah mut'ah ini. Baik, selesai sebenarnya pembahasan nikah mut'ah. Ada pembahasan baru tentang az-zawajul mu'aqqad bil injab. Nikah dengan waktu sampai lahir. Subhanallah jemaah. Kan ada sekarang orang-orang nikah karena istrinya nggak bisa hamil, akhirnya dia nikah dengan perempuan, tapi dia bikin persyaratan kalau sudah lahiran selesai anaknya mau diambil. Jadi nikah dengan batasan waktu, kalau lahir nikahnya sudah selesai. Maka Oki mengeluarkan fatwa bahwa nikah ini haram hukumnya. Dia seperti mut'ah sebenarnya. Memang kalau mut'ah itu waktunya ditetapkan. Kalau sampai lahir, waktunya kan nggak tahu kapan lahir. Ketika akad nikah, orang belum hamil. Boleh jadi juga dia tidak hamil. Tapi kalau sudah dibatasi dengan waktu, maka seperti mut'ah dan ini haram hukumnya. Tapi kemudian ada pembahasan tentang syarat yang rusak. Jadi ada persyaratan dalam akad nikah yang syarat ini fasid, nggak bisa dipakai, tapi nikahnya sah. Seperti apa? Mensyaratkan nikah tapi nggak mau ngasih nafkah. Antum akad nikah sama perempuan, ana mau nikah sama anti, tapi ana nggak ada kewajiban memberikan nafkah. Kalau perempuan itu menggugurkan, dia mengatakan kepada suaminya setelah nikah, udah antum nggak ngasih nafkah nggak apa-apa. Alhamdulillah ana punya kerjaan, ana punya usaha. Yang penting antum hidup sama ana. Tapi ada yang sejak awal sudah mensyaratkan, ana nikah tapi nggak ada nafkah. Maka disebutkan idza syturita adamun nafaqah fil aqdi fasyartu fazid wan nikahu sahih. Kalau dalam akad nikah ada persyaratan tidak memberikan nafkah, maka syaratnya rusak, tidak diterima, tapi nikahnya tetap sah. Artinya tetap wajib memberikan nafkah.
Wa huwa madhabul jumhur, dan ini madhab jumhur ulama ya. Karena syaratnya, kenapa syaratnya batal ya? Karena tuntutan akad nikah itu seharusnya orang itu memberikan nafkah. Ternyata di sini disyaratkan yang menyelisihi akad nikah itu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada nafkah. Tahu-tahu syarat dia mensyaratkan nafkah ini enggak ada. Ini karena dia mensyaratkan kewajiban yang jadi wajib karena akad. Kenapa tetap sah? Ya, karena dikatakan liqaunil aqdi la yabtul bil iwadil fasid. Karena akad itu tidak rusak gara-gara ada imbalan yang rusak. Akadnya tetap sah. Maka tetap dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi nikahnya tetap sah. Atau memberikan syarat hukmu ishtirati adamil wat'i fil aqdi, mensyaratkan untuk tidak dihubungi. Mungkin apa enggak? Mungkin. Orang tua mensyaratkan kau nikah tapi jangan dihubungin anakku. Loh ya apa sih? Mungkin ada kondisi-kondisi. Jadi nikahnya seperti pura-pura. Padahal tujuan menikah itu untuk menjaga kehormatan diri. Gimana kalau dalam akad nikah, aku nikahkan kau dengan putriku asalkan engkau tidak menjima dia. Engkau silahkan nikah kedua, umpamanya seperti itu. Tapi putriku jangan. Maka disebutkan di sini, idza syturita adamul wat'i fil aqdi fasyartu batil. Sama seperti yang pertama. Syaratnya batal tapi nikahnya tetap sah. Ini madhab al-Hanafiyah wal Hanabiyah dan pilihan Asy-Syaukani. Jadi kalau kemudian suaminya menghubungi istrinya, bukan berarti menyelisihi persyaratan. Mertua mengatakan, "Oh, engkau bagaimana berkhianat? Aku menikahkan engkau untuk tidak dihubungin." Karena katakan enggak, syaratnya itu enggak berlaku, kata dia. Enggak berlaku. Karena syarat itu bertentangan. Di sini disebutkan dalil yang mengatakan syarat itu enggak bisa dipakai. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ishtarata syartan laisa fi kitabillah, barang siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah, falaisa lahu, maka dia enggak punya hak membuat syarat itu. Wa in ishtarata mi'ata syartin, walaupun dia bikin 100 persyaratan, enggak bisa. Taib. Kemudian karena syarat ini bertentangan dengan tujuan dari akad nikah itu sendiri, maka syaratnya dianggap batal, tapi pernikahannya tetap sah. Dan akad nikah itu sah dengan mahar yang tidak disebutkan. Tapi ada mahar yang tidak disebutkan, itu sah. Maharnya nggak diketahui berapa, maka dengan syarat yang rusak pun tetap akad nikahnya sah. Baik, kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fiikum.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib, itu syarat yang tidak berlaku tapi pernikahannya tetap sah. Kemudian dalam pembahasan ini ada akad nikah yang perempuannya mensyaratkan hak cerai itu di tangan perempuan. Dia yang bisa menceraikan dirinya. Sedangkan kita tahu hak tolak itu di tangan siapa? Laki-laki. Perempuan punya hak menggugat cerai. Tapi bisakah perempuan menceraikan suaminya? Enggak, Allah enggak berikan itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah.
Perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya, dan laki-laki punya derajat lebih dari wanita. Di antaranya dia wajib memberikan nafkah dan dia yang memegang kendali rumah tangga, yang bisa menceraikan suami. Kalau di akad nikah dibuat perjanjian, kesepakatan, orang tuanya mengatakan, iya aku nikahkan kau dengan putriku, tapi hak perceraian ada di tangan dia. Maka di sini syaratnya tidak berlaku dan nikahnya sah. Ini bukan suami yang menyerahkan rumah tangga kepada istrinya. Ini syarat dalam pernikahan. Ada yang namanya tafwid. Tafwid itu di mana suami mengatakan kepada istrinya, udahlah, engkau kalau mau menyerahkan dirimu sudah engkau ceraikan, terserah engkau sudah. Ada suami yang mengatakan itu kepada istrinya. Ini menurut 4 mazhab boleh. Tapi nanti akan ada pembahasan dalam masalah perceraian. Bolehnya itu di majelis itu, umpamanya sang suami mengatakan, keribut sama istrinya, udah kalau engkau memang mau menceraikan dirimu terserah engkau, fadhol, aku kasihkan kepadamu. Ini bukan syarat ya. Kalau syarat nggak sah. Kalau syarat kan akhirnya selama-lamanya ada di tangan istri. Enggak, ini dalam kondisi tertentu di mana suami udah capek sama istrinya, dia mengatakan terserah engkau mau nyeraikan dirimu, aku serahkan kepadamu sekarang, fadhol. Nah, sekarang istri di situ punya hak untuk menceraikan dirinya. Apakah hak ini terbatas di majelis itu saja, atau hak ini berlanjut? Nah, itu nanti akan dibahas dalam masalah at-talaq. Dalam mazhab Syafi'i di majelis itu aja. Artinya kalau istilahnya enggak, sudah, nanti anak mau mikir. Enggak bisa kemudian besoknya dia, aku sudah akan menceraikan diriku sekarang. Enggak bisa. Karena majelisnya itu hak pilih khiyarul majelis ya. Yang di majelis itu aja. Yang dibahas kita enggak mensyaratkan dalam akad nikah sang perempuan yang pegang kendali perceraian. Maka syarat ini tidak berlaku, tapi nikahnya sahih. Ini pendapat Malikiyah yang masyhur dan Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan fatwa Lajnah Daimah. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Ahzab ayat 49, idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikannya. Kalian para suami ini menceraikan. Jadi bukan istri yang menceraikan. Kemudian karena suami yang menjadi pemimpin, menjadi komandan, maka urusan rumah tangga akan ada di tangan dia. Nggak bisa disyaratkan pindah ke perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu kalau hak cerai diberikan kepada mereka, apalagi di syarat pernikahan, kira-kira masih ada yang punya istri? Nggak ada kayaknya, sudah jam. Perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya kurang. Sekali lagi, pernyataan Nabi SAW ini bukan untuk melecehkan kaum wanita, bukan. Tapi agar kaum laki-laki bersabar menghadapi para wanita. Engkau jangan minta kesempurnaan dari mereka yang kurang gitu. Yang kurang kau minta sempurna. Dia sakit hati dikit, mau pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya telepon dengan seorang wanita, nggak tahu nih siapa yang ditelepon. Dia sudah cemburu, dibungkus tasnya semua berangkat. Loh ya Allah, engkau tahu siapa yang gue teleponin? Ana dengar suara perempuan. Loh ya siapa? Adikku.
Tapi kan kadang-kala dia sudah termakan cemburu, akhirnya ribut. Ngelihat baca chat suami. Kadang-kala ada perempuan yang iseng mungkin kirim apa? Kirim WA, sayang ini itu. Suami tahu ini tidak dibalas sama dia. Istri ngelihat, oh na'udzubillah ya. Kok kayak gitu ternyata. Jadi ini syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan itu. Maka syaratnya tidak berlaku, tapi pernikahannya tetap sah. Ini ada pembahasan kalau tadi orang tua mensyaratkan ketika akad nikah nggak boleh digaulin, itu syaratnya nggak sah. Ini pembahasan ishtiratul mar'a ala zawjiha an la yata'ah. Ini perempuan yang mensyaratkan, buat persyaratan. Syuf, engkau nikah sama aku tapi aku nggak boleh dihubungin. Ini sama syaratnya juga tidak berlaku. Pernikahannya tetap sah tapi syarat itu tidak berlaku. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan syarat-syarat yang merusak akad dan syarat-syarat yang rusak tapi tidak merusak akad. Insyaallah kita akan bahas tentang aib-aib dalam pernikahan. Nanti insyaallah pada waktu yang akan datang, bagaimana ketika antum menikah ternyata ada aib terjadi di Arab Saudi jemaah. Suami istri yang dipisahkan oleh mahkamah, oleh pengadilan, padahal sudah punya anak. Komentator ini, anak baca komentar. Sebuah kezaliman, keluarga yang tidak tahu diri, pengadilan yang tidak menjalankan syariat. Banyak. Ini sudah punya anak, kok dipisahkan karena ada aib. Padahal istrinya mau nerima, umpamanya dengan kondisi yang ada. Setelah dibahas, ternyata suaminya ini mengaku dia dari kabilah fulan, padahal bohong. Baru ketahuan di kemudian hari. Umpamanya ngaku orang Indonesia, tahu-tahu kemudian hari, oh bohong, dia bukan orang Indonesia, dia ternyata dia paspornya orang, namanya orang Malaysia. Ada aib-aib di mana pernikahan bisa dibatalkan ketika ada aib itu. Makanya kita ini jangan terburu-buru komentar terhadap sebuah kejadian yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Baik. Ahsanallah ilaik. Jika daging akikoh kita berikan pada acara walimah saudara yang melaksanakan walimah, membantu untuk walimah saudara, bolehkah Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa insyaallah. Karena akikah itu sejatinya menyembelih kambing. Dianjurkan untuk disodakohkan. Antum berikan kepada kerabat, atau antum mau simpen dagingnya sebagian. Beli kambing disembelih, yang disodakohkan cuma kaki depannya doang, sisanya dia makan. Boleh siapa? Boleh. Jadi nggak apa-apa. Kalau antum memang mau bantu dia, anak punya akikah, silakan dagingnya dimanfaatkan untuk ngasih makan orang-orang, tidak apa-apa. Tapi usahakan ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin ya. Dan yang diundang juga dalam pernikahan, karena bicara walimah ya. Banyak walimah yang tidak berkah sekarang coba. Apa penyebabnya? Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah. Walimah yang seperti apa? Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang itu orang yang nggak butuh, orang kaya yang biasa makan enak, itu malah yang diundang. Orang yang kepingin makan enak malah nggak diundang.
Antum lihat ya bagaimana kalau orang miskin diundang walimah. Insya Allah piringnya bersih, kalau bisa dia cuci piring. Tapi kalau orang biasa makan enak, makan sedikit sisanya ditaruh di bawah. Beda jemaah. Maka ini berkah ini, kita dikasih rezeki sama Allah, dikasih pertolongan dengan orang-orang yang lemah yang ada di antara kita. Maka tadi kalau bisa bicara walimah, boleh dia berikan daging akikahnya, sebagian mau dia simpan, kemudian yang diundang jangan cuma orang-orang kaya. Bagaimana jika perempuan yang ingin cerai kepada suaminya, akan tetapi suami tidak mau? Perempuan masa bodoh dengan suaminya, yang akhirnya si istri nikah lagi. Dengan suaminya yang pertama tanpa sepengetahuan suaminya yang kedua, dan restu keluarga si perempuan. Allahu Akbar. Bayangin jemaah ya, ini bisa terjadi. Pentingnya belajar memang. Pernah Anda sampaikan di sini tentang beberapa tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu, yang dia sudah punya suami di Indonesia, dia nikah lagi di Saudi. Dan izin sama suaminya, saya mau kawin ya di sini ya. Kata iya, tidak apa-apa lah, sudah kau kawin di sana. Yang penting jangan lupa bulanannya dikirim. Nah, coba, naudzubillah. Ya, saya diizinkan sama suami saya, Ustaz. Astagfirullah. Seperti ini. Pertanyaannya, apakah si suami yang ditinggalkan itu masih sah jadi suaminya dan berhak dengan hak-hak istrinya atau tidak? Iya, jadi perempuan ini berzina sebenarnya. Tapi ada mungkin nikah syubhat. Dia berpikir nikah dia sah. Kenapa? Karena keluarganya yang menikahkan. Kan dia sebutkan. Dia berpikir juga, aku kan sudah gugat cerai, sudah minta suamiku menceraikan aku. Tapi suami kan tidak mau. Dia maksa, boleh maksa suami menceraikan dia kalau alasannya syar'i, tapi nanti pengadilan yang memutuskan. Perempuan nggak bisa menceraikan diri dia sendiri. Bukan dengan dia meminta suami terus suami nggak ngasih dia masa bodoh bisa nikah lagi, enggak. Maka nasihat ana buat perempuan ini, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan suaminya yang kedua, kembali kepada suaminya yang pertama, karena pernikahan dia yang kedua tidak sah, karena dia menikah dengan wanita yang berstatus istrinya orang. Itu ada bahas al-muharramat minan nikah, yang diharamkan untuk dinikahi, salah satunya istrinya orang, nggak boleh dinikahi. Jadi kalau apakah pernikahan dengan suami yang pertama itu sah? Iya, dia masih istrinya suami yang pertama. Yang tidak sah itu pernikahan yang kedua. Itu yang tidak sah. Oh, punya anak sudah Ustadz, ini itu macam-macam, harus ditinggalkan. Maka dia urus perceraian dia. Kalau dia nggak mau balik memang sama suami yang pertama, tapi yang pertama dia tinggalkan suami yang kedua, pisah rumah dengan suami yang kedua, dia berangkat ke tempat suami dia yang pertama, di situ dia urus perceraian dia, bisa berangkat ke pengadilan, sehingga nanti suaminya diminta untuk menceraikan dan sang istri mengembalikan maharnya. Jadi boleh jadi dengan khulu nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum ya Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Saya kebetulan menikah normal. Boleh nggak ngomong kebetulan? Jamaah, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
Barakallahu fikum. Dalam kacamata manusia banyak yang kebetulan, tapi dalam pandangan Allah nggak ada yang kebetulan. Jadi ketika kita mengatakan kebetulan, itu ana kebetulan memang. Maksudnya kebetulan, ana nggak punya janji ketemu sama fulan. Maksudnya buat ana itu kebetulan, buat Allah itu qadarullah, takdir Allah. Jadi nggak apa-apa mengatakan kebetulan itu. Maknanya saya berjumpa tanpa ada janji, maksudnya itu. Tapi pertemuan itu sudah ditakdirkan Allah jelasnya. Karena nggak ada yang kebetulan dalam kehidupan manusia sebenarnya, karena semua sudah ada dalam catatan. Tapi buat manusia mengatakan kebetulan maksudnya tidak ada janji, tidak ada apa-apa, diperbolehkan. Tapi tetap hatinya meyakini pertemuan itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Saya kebetulan menikah normal, Ustaz. Istri saya satu, dan saat ini mendekati detik-detik melahirkan. Ia sangat tegang. Adakah amalan khusus yang bisa memudahkan dalam persalinan? Mohon motivasinya agar istri bisa kuat menghadapi persalinan. Insya Allah beliau nonton di rumah. Dan mohon doain juga Ustaz agar dimudahkan. Barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Ya, jadi ini termasuk pahala yang tidak didapatkan oleh suami. Kenapa haknya ibu itu 3 kali lipat haknya bapak? Karena ibu itu hamil dan antum tidak hamil. Ibu itu melahirkan dan antum tidak melahirkan. Ibu itu menyusui, antum belikan susu di minimarket. Antum nggak bisa nyusui. Makanya haknya ibu itu 3 kali. Di sini para wanita kadangkala malas mau punya anak. Dia berpikir, aduh enak antum jadi orang laki. Enggak. Anti lebih enak. Bayangin bagaimana wanita sejak dia hamil sampai melahirkan itu dihitung kelelahan dia jadi pahala ketika niat dia untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangin, nggak sama perempuan yang 5 bulan dengan perempuan yang 7 bulan lahir hamilnya. Semakin berat, semakin capek, semakin lelah. Kembali kita ini sedang berdagang sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dagang itu ya berikan yang terbaik. Kalau bicara tegang, kadangkala ada kekhawatiran, ada cerita-cerita yang menakutkan, yang membuat dia, aduh fulana mati ketika melahirkan, fulana harus sesar. Oh, ada cerita. Yang pertama, berikan atau tumbuhkan optimisme. Makanya di antara amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan, kesenangan yang kau transfer kepada hati seorang muslim. Maka jangan sampai antum ngelihat perempuan tegang ini lalu datang ke rumahnya. Dia lihat, kelahiran kapan? Insya Allah bulan depan. Allah hati-hati ya, kemana ada yang mati Ini orang udah tegang dikasih cerita seperti itu, antum dosa membuat dia sedih. Buat dia, oh ya Allah, insya Allah anak punya teman lahirannya gampang, mudah, masya Allah. Anti insya Allah dikasih kemudahan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kita bagaimana menumbuhkan. Ana masih ingat ketika anak-anak Zainab, kejadian yang ya itu namanya qadarullah ya. Istri anak itu maksa. Dia mengatakan, anak nggak pernah ke dokter. Nggak pernah anak-anak di Indonesia ini anak bawa ke dokter, anak bawa ke bidan. Istri anak ngomong, bang, ada bang, dokter perempuan kata dia. Ya udahlah bismillah. Udah 7 bulan waktu itu. Anak bawa ke rumah sakit. Karena perempuan sudah anak nggak ikut lah. Anak ke tempat orang tua. Dari tempat orang tua istri itu udah selesai. Anak lihat, jumpain istri ini abayanya itu basah keringat.
Oh, kenapa kata dia? Kata dokternya anaknya harus dikeluarkan malam ini. Bayangin jemaah. Dites detak jantung anak itu nggak normal. Seperti ini dilihat ternyata dia terlilit dan malam itu harus dikeluarkan. Nah, akhirnya coba Anda mau ketemu sama dokternya. Dokternya mau bikin surat rujukan untuk ke Subandi. Anda jumpain dokternya, subhanallah. Anda ngelihat dokternya, Anda punya firasat nggak enak sama dokter itu. Anda nggak banyak tanya sama dokternya. Ya dok, gimana dok? Ini ya kasih surat rujukan. Ya dok, makasih dok, selesai. Mau isi, nggak apa-apa, bismillah, pulang. Bang, nggak apa-apa, Anda ngomong. Terus, subhanallah, malam itu Anda harus meninggalkan Jember karena ada kegiatan di Surabaya. Subhanallah jemaah. Gimana nih istri jadi kuat? Anda kuatkan dia, besok pagi dia sama kawan-kawan perempuannya ke rumah sakit Subandi. Alhamdulillah banyak dokter yang anak kenal di Subandi, karena dulu anak suka ngisi kajian rutin di Subandi. Seperti itu dia ngomong istrinya Ustaz Syafiq apa semuanya dimudahkan. Ada dokter-dokter perempuan yang sedang berlatih di situ, ada dokter senior laki yang lihat dari mana, dari monitor dia. Oh nggak apa-apa kata dia. Selesai jam, pulang seger jam. Bayangin itu. Ya bang, nggak apa-apa bang katanya bang. Oh sudah selesai, nggak apa-apa sudah. Akhirnya kita ke dokter lain, periksa dokter. Ya pak dok, katanya nggak masalah, tapi usahakan kata dokter nanti ini dokter ya menguatkan hati kita. Nggak, cuma butuh bed rest kata dia, butuh bed rest kata dia, bed rest. Dan alhamdulillah lilitannya sudah mulai lepas kata dia. Padahal nggak lepas ya. Dia menguatkan kita, lilitan sudah mulai lepas. Ya insya Allah artinya dia berharap mulai lepas ya, pelan-pelan mungkin seperti itu. Dokter ngomong nanti lahirannya di rumah sakit. Usahakan seperti itu. Anak sudah ngomong itu, aduh enggak insyaallah. Subhanallah, Ramadan tanggal 11, malam 11 Ramadan. Anak sholat tarawih di rumah orang tua di Gebang sama istri. Waktu itu sholat isya di masjid, tarawihnya di rumah. Habis sholat isya anak pulang, mana istri anak kata dia. Ke bidan kata dia. Oh bidan kata dia. Ya sudah kita sholat tarawih, akhirnya anak ke sana. Kata bidan, sudah di sini mau lahiran. Mau lahiran dok, iya katanya. Nggak aman katanya, bismillah. Subhanallah, lahir jamaah itu anak-anak yang paling mudah lahirnya. Kenapa kok paling mudah? Ruwetnya sudah 2 bulan. Nunggu ruwetnya dari bulan ke-7 sampai jadi lahirnya Allah berikan kemudahan. Yang dokter ngomong suruh ke rumah sakit, ini lahir di bidan, mudah lahirnya, memang terlilit. Dia keluar itu anak biru ya, pucat karena terlilit dan dikasih oksigen, alhamdulillah selesai. Jadi kalau bicara mudah, insya Allah kasih kemudahan, Allah berikan kemudahan. Kalau bicara amalan apa yang insya Allah bisa dimudahkan, perbanyak istighfar. Sudah, dawamkan istighfar. Selesai sholat duha umpamanya istighfar, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, baca 100 kali. Kemudian perbanyak sholawat. Kata Nabi SAW, buat orang yang memperbanyak sholawat, tukfahammak wa yaghfirullahu laka dzambak, akan diselesaikan semua kecemasan, kekhawatiran dari dirimu dan diampuni dosa-dosa. Udah 2 amalan itu. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, insya Allah Allah berikan kemudahan. Dan semoga semua yang sedang hamil dan menanti kelahiran, Allah mudahkan lahir anaknya, lahir sempurna dan jadi anak soleh soleha. Dan yang belum hamil, semoga Allah berikan anak-anak dan keturunan yang soleh soleha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.